Selamat pagi, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, kita mungkin pernah melihat lukisan Yesus Kristus mengetuk pintu. Gambar tersebut terinspirasi dari nats kita pada hari ini, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Holman Hunt, seorang yang melukis lukisan tersebut, banyak rekannya dan melihat ada satu kesalahan yang mendasar dalam lukisan tersebut, yaitu tidak ada handle pintu di luar. Tapi Holman memberikan jawaban. Itu bukan suatu kesalahan. Itu bukan suatu keteledoran. Ia sengaja membuat gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan tidak memiliki handle pintu di luar. Karena itu adalah gambar Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu hati, bukan pintu rumah. Pintu hati hanya bisa dibuka dari dalam, sehingga tidak ada handle pintu di luarnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak suara yang mengetuk pintu hati kita setiap hari. Suara pekerjaan, kesibukan, media sosial, kekhawatiran, bahkan ambisi pribadi. Namun di tengah semua suara itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada satu suara yang penting. Namun suara yang penting ini paling sering dan paling mudah diabaikan. Suara Kristus yang berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini bukan suara kemarahan. Ini bukan suara penghukuman. Ini suara Sang Juru Selamat yang rindu bersekutu. Yesus telah berdiri dan terus berdiri. Ia tidak pergi. Ia tidak bosan. Ia menunggu. Ketukan Yesus adalah keteguhan kasih-Nya. Yesus mengetuk melalui teguran firman, suara hati, kegelisahan rohani, peristiwa hidup yang menyadarkan, bahkan melalui penderitaan yang membuat kita melihat kelemahan diri. Yesus mengetuk bukan karena Ia membutuhkan kita, tapi karena Yesus tahu kita membutuhkan Dia. Saudara-saudara terkasih, seperti yang telah dilukiskan tadi, pintu itu ada di pihak kita. Handle pintu ada di pihak kita. Ini menjadi teguran bagi kita, pengikut Kristus, Kristen, jemaat di gereja, tapi masih enggan membuka pintu bagi Kristus. Bisa saja seseorang aktif di gereja, tapi pintu hidupnya tetap tertutup bagi Kristus. Ketika hati kita som-som kuku, ketika kita merasa cukup diri, ketika kita kehilangan kehausan rohani, sibuk dengan hal-hal baik, namun tidak lagi intim dengan Kristus, maka tanpa sadar, pintu itu tertutup. Pintu itu tidak bisa dibuka dari luar. Yesus mengetuk, tapi kitalah yang memutuskan untuk membuka. Saudara-saudara terkasih, Kristus ingin masuk dan makan bersama. Makan bersama berarti keakraban, penerimaan, persahabatan yang intim. Ini bukan hanya sekedar kunjungan. Ini undangan untuk hubungan yang diperbaharui, kehangatan relasi, kesatuan hati, kehidupan baru bersama Dia. Jadi, keselamatan bukan hanya status, tetapi relasi yang hidup. Kristus tidak hanya ingin menyelamatkan. Ia ingin tinggal dan memerintah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, Yesus sedang mengetuk, bukan karena Ia jauh, tapi karena kita yang sering menutup pintu tanpa sadar. Pertanyaannya bukan apakah Yesus mengetuk, tapi apakah saya membuka? Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepadanya. Dan Dia
tidak pernah menggunakan kuasanya untuk memaksa saudara bertobat dari dosa-dosa saudara. Tuhan Yesus mau setiap manusia menggunakan kehendak bebas yang mereka miliki untuk memilih Dia daripada hidup dalam dosa. Pilihan ini muncul dari suara hati manusia sendiri yang sudah dicerahkan oleh Roh Kudus. Bila saat ini kita masih jatuh bangun dalam dosa, masih menyembunyikan dosa, atau tidak bisa melepaskan dosa, ingatlah, Tuhan Yesus sedang berdiri dan mengetuk pintu hati kita. Dia tetap menunggu sampai kamu mau membuka pintu hatimu untuk menerimanya. Jadi, jangan kunci hatimu. Bukalah pintu hatimu lewat heningnya doa, dan biarkan Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam hatimu. Kristus tidak mengetok untuk lewat, tetapi untuk tinggal. Hidup berubah ketika pintu dibuka, bukan ketika ketokan